Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Natasha dengan NIM 2457301058 dari kelas 2 SIC. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas materi pertemuan 10 ada 3 poin. Yang pertama, membuat CRUD yang ada relasi 2 tabel. Yang kedua, membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi 2 tabel yang saling berelasi. Yang ketiga, menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan shading di server Always Data. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi 2 tabel pada proyek saya, produk hukum dan dokumen publik ini, yang dimana terdapat tabel jenis dokumen, kategori dokumen, dokumen hukum, riwayat perubahan, sama lampiran dokumen. Yang dimana dokumen hukum ini sebagai induknya, saya mengambil dokumen hukum ini yang berisi dokumen ID, jenis ID, kategori ID, nomor, judul, tanggal, ringkasan, dan status. Yang dimana mengambil dari kategori dokumen untuk sebagai FK-nya, kategori ID, dan jenis dokumen sebagai FK-nya. Yang diambil adalah jenis ID ini. Lalu saya akan menjelaskan langsung ke dalam codingannya. Yang pertama, saya sudah membuat untuk relasi 2 tabel itu. Saya sudah membuat untuk controller, models, migration, sama seeder, dan lengkap dengan rootnya. Yang di sini, yang dimana pada bagian controller ini saya sudah membuat dokumen controller yang berisi untuk dokumen hukum ini kategori controller. Selanjutnya itu pada bagian models itu dokumen hukum yang berisi dokumen hukumnya sebagai yang dicari sesuai dengan ini. Terus primary key-nya dokumen ID sesuai dengan tabel tadi. Ini adalah sesuai dengan tabel, kolomnya apa-apa saja. Ada ID jenis ini diambil dari jenis dokumen tadi, kategori ID diambil dari kategori dokumen, dan dimasukkan apa-apa saja isi dari dokumen hukum yang ada nomor, judul, tanggal, ringkasan, sama status ini. Nah, nanti relasinya direlasikan pada dokumen hukum ke kategori dokumen dengan belongs to kategori dokumen, kategori ID yang diambil sebagai FK di dokumen hukum. Terus pada bagian jenis dokumen kita ambil ID jenis sebagai FK di dokumen hukum. Lalu pada jenis dokumen saya sudah membuat juga modelsnya dengan jenis dokumen, primary key-nya ID jenis yang berisi nama jenis dan deskripsi. Begitupun dengan kategori dokumen, diambilnya kategori dokumen, diambil primary key-nya kategori ID yang berisi nama dan deskripsi. Di sini kategori dokumen berelasi dengan dokumen hukum. Jadi tinggal dimasukkan nanti kategori ID untuk di dokumen hukumnya. Ini untuk usernya ada nama, email, password gitu. Untuk warga ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Primary key-nya sebagai warga ID. Selanjutnya pada bagian migration, saya juga sudah membuat bagian migration yang berisi user, warga, jenis dokumen, kategori dokumen, dokumen hukum, lampiran dokumen, dan riwayat dokumen yang sudah lengkap dengan tabel project saya. Sini untuk bagian jenis dokumen yang migrationnya berisi ID jenis, nama jenis, sama deskripsinya. Lalu ada kategori dokumen berisi kategori ID, nama, deskripsi gitu. Nah, untuk dokumen hukum juga disesuaikan apa yang digunakan. Di sini ada dokumen hukum kan mengambil relasi dari kategori sama jenis dokumen, jadi dimasukkan di sini ID jenisnya untuk jenis dokumen, terus kategori ID untuk kategori dokumen, beserta dengan
tabel yang dibutuhkan pada dokumen hukum. Ada nomor, judul, tanggal, ringkasan, status dokumen, apakah aktif atau tidak aktif gitu. Nanti dia akan berelasi dengan ID jenis sama kategori ID. Untuk lampiran, begitupun untuk lampiran, sama juga ada lampiran dokumen, ada lampiran ID, apa nama filenya kayak gitu. Untuk lampiran dokumen, untuk riwayat perubahan itu juga sama aja. Isinya nanti ada dokumen ID-nya, berelasi juga. Nanti ada deskripsi perubahan, versi sama tanggal perubahannya. Itu di dalam riwayat perubahannya. Itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke seeder. Nah, pada bagian database seeder ini disesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Karena di sini saya baru membuat user seeder, jenis dokumen, kategori dokumen sama dokumen hukum yang baru berelasikan dokumen hukum yang berelasi dengan kategori dan jenis dokumen. Jadi saya baru membuat 3 ini, nanti bisa ditambahkan dengan yang saya butuhkan seperti lampiran dokumen, riwayat dokumen. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Lalu selanjutnya pada dokumen hukum. Pada bagian dokumen hukum ini saya menggunakan Faker sama DB. Jangan lupa untuk mengimport kelas DB sama Fakernya ini. Lalu pada dokumen hukum seeder ini saya menggunakan alias Faker untuk menggunakan versi yang Indonesia. Nah, untuk database pada dokumen hukum ini saya menggunakan jenis Perdes, jenis Perkades, jenis SE itu untuk jenis dokumennya. Nanti ada nama jenis, terus disertakan sama ininya, sama namanya, apa namanya, nanti namanya Perdes, Perkades, sama SE gitu. Untuk kategori dokumennya diambil juga di sini, nanti apa namanya, apa nama dokumennya, terus dikasih kategorinya, kategori peraturan desa, surat edaran, laporan, ataupun anggaran. Untuk data dummy-nya saya menggunakan ini. Untuk judul peraturan desanya, Perkades, judul SE, ringkasan. Nah, ini untuk data dokumennya ada ID jenis, kategori ID, nomor, judul, tanggal, ringkasan, dan status. Itu untuk data dummy ya, yang akan saya inputkan menggunakan seeder. Nih, menambahkan data dummy itu di bagian sini, di bagian Faker nih, untuk menambahkan data dummy yang di sini saya menambahkan 20 data dummy. Di sini bisa dilihat dari range-nya 1,20. Nah, di sini saya jenis sebagai Faker karena akan menginputkan Perdes, Perkades, sama SE. Begitupun juga untuk kategori juga akan menginputkan seperti yang tertera ini. Terus untuk menentukan judulnya ini, untuk menentukan judul berdasarkan jenis dokumennya. Nama jenisnya apa, nanti judulnya bisa di Faker dengan judul Perdes, ada tahunnya juga. Untuk selanjutnya itu ada di dokumennya. Di dokumennya itu ada, di dokumennya itu juga ada sama ID jenis, kategori, nomor, judul, tanggal, ringkasan. Nanti yang akhir tuh akan menampilkan seperti ini. Pada bagian jenis dokumen ini, Fakernya saya sudah buat untuk versi yang Indonesia. Database jenis dokumennya itu di jenis dokumen ada nama jenis sama deskripsi, sudah ditentukan untuk namanya dan deskripsinya apa. Terus kita ke kategori dokumen. Di kategori dokumen tuh sama juga, saya menggunakan Faker yang versi Indonesia. Database untuk kategori dokumen, kategorinya ada nama dan deskripsinya juga. Ini untuk data dummy-nya itu. Dan untuk bagian user seeder ini saya juga membuat Faker versi Indonesia. Di sini tuh yang diinputkannya tuh yang wajib dulu gitu kan. Saya awalnya menginputkan ini dulu menggunakan hashtag ini. Awalnya saya mencoba 2, selanjutnya saya menambahkan data dummy itu 5 user kayak gini nih.
kan user kan ada isinya nama, email, password gitu. Terus ini range tuh kan untuk menentukan berapa banyak user dummy yang akan diinputkan gitu. Nah, untuk cara membuat seeder itu kita tuh buka di terminal. Saya di sini menginputkannya menggunakan terminal di Viscode. Sebetulnya bisa juga untuk di server AWS Data, tapi nanti saya tinggal git pull aja di server AWS Data tuh. Saya di sini cara membuat seeder tuh silakan php artisan make seeder gini. Terus kalian inputkanlah nama filenya, contohnya database seeder. Di bagian view ini adalah isi dari file saya, yang dimana ada layout yang berisi CSS, footer, header, JS main gitu. Di page ini ada out. Nah, dokumen ini yang baru saya buat, yang untuk berelasi untuk jenis sama kategori. Di dokumen itu ada create, ada edit, ada index gitu. Untuk jenis dokumen, untuk kategori, untuk user, sama untuk warga. Dan ini untuk file-file induknya yang berisi tentang ada about, dashboard, dokumen, index, jenis, kategori, lampiran, riwayat, user gitu. Untuk rootnya itu juga disesuaikan. Kalau kita membuat file baru, tentu ya rootnya juga harus diperbarui. Ini contoh root untuk kategori dengan root dokumen saya. Jangan lupa ya untuk membuat, kan ini kan membuat relasi untuk dua tabel, yang dimana saya itu sebelumnya belum membuat dokumen hukum. Yang saya buat hanya jenis dokumen, jadi saya harus membuat dua file baru dengan nama kategori dokumen dengan dokumen hukum. Di sini saya sudah membuat controller. Jangan lupa untuk membuat controllernya sesuai dengan file yang kita butuhkan, file dokumen hukum, file kategori, dan modelsnya juga dibuat. Untuk dokumen hukum ada kategori, file yang berelasi itu harus dibuat semuanya, controllersnya, modelnya, migrationnya, seedernya juga. Jadi harus bersesuaian. Dan jangan lupa untuk membuat file juga di view nih untuk menampilkannya, yang bisa untuk membuat CRUD gitu. Untuk CRUD dokumen ini saya sudah membuat CRUD-nya, bisa menambah, bisa mengedit, bisa menghapus gitu. Di kategori juga sama, bisa tuh. Yang kedua itu kan membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berelasi. Jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan juga kalau membuat seeder untuk user pertama tuh begini. Saya membuat seeder ini untuk user pertama saya tuh ini itu tuh sudah dilengkapi dengan hashmap juga. Terus saya menambahkan 5 data dummy untuk user saya, jadi nanti otomatis terinputkan. Nah, untuk seeder mengisi dua tabel yang saling berelasi itu, saya mengisinya di bagian dokumen hukum ini, yang dimana berisi jenis dokumen sama kategori dokumen yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada jenis dokumen sama kategori dokumennya, jadi nanti saling berelasi. Untuk judulnya sudah ditentukan, ringkasannya juga. Ini untuk dokumennya seperti tabel yang telah ditentukan, ada ID-nya, kategori, nomor, judul, tanggal, ringkasan, dan statusnya. Nah, di sini saya menambahkan 20 data dummy yang sudah berelasi dengan jenis dokumen sama kategori dokumen. Di sini untuk judulnya, jenis, ada nama jenisnya, fakernya, dan untuk dokumennya akan berisi seperti ini. Ini saya tunjukkan riwayat saya membuat dbset ini. Ini untuk dbsetnya sudah saya inputkan sebagai salah satu contoh untuk user seeder, jenis dokumen, kategori dokumen yang sudah berhasil seperti ini.
dan sudah melakukan git push, sudah masuk ke dalam GitHub saya. Ketiga itu tuh menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan shading di server always data, yang dimana sebelumnya kan saya sudah melakukan git push di lokal. Nah, untuk melakukan git pull itu silakan kalian masuk ke dalam server always data. Di sini silakan kalian login dulu, silakan continue with Google aja, masuk ke dalam akunnya di bagian set ini untuk menjalankan projectnya. Nah, pada bagian root directory ini, jika kalian ingin mengganti dengan project lain, silakan bagian yang saya tunjukkan ini silakan diganti atau disesuaikan dengan project yang telah kalian buat. Pada bagian database ini, saya menggunakan nama database ini. Nah, untuk user database-nya saya menggunakan yang saya tandai ini. Nah, pada bagian remote access nih, silakan buka SSH. Nah, ini adalah home directory saya. Nah, untuk membuka servernya silakan klik ini aja. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan itu kita masukkan username kita. Masukkan password. ls. Nah, habis itu kalian masuk ke dalam folder www. Silakan cd www clone dengan project kalian. Seperti ini, git clone. Terus kalian ambil di GitHub. Ambil kode ini, kita refresh dulu. Ambil kodenya. Kita kopikan, kita masuk ke dalam server tadi. Spasi, silakan Ctrl Shift V. Nah, habis itu kita enter aja. Nah, di sini fatal destination path regulasi guest already exist, karena sebelumnya saya sudah git clone kan, makanya project regulasi guest saya ini udah ada. Masuk ke dalam folder project kalian dengan cd, tuliskan nama projectnya apa. Di situ silakan kalian composer update. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita berhasil composer update-nya. Selanjutnya kita coba ke env.env.env.xml. Kita langsung ls-l aja. Nah, ini adalah file yang kita punya. Terus itu kita cek aja dengan nano.env untuk melihat apakah sudah disetting. Nah, di sini tuh saya untuk DB ini sudah saya sesuaikan dengan punya saya, yang dimana DB connectionnya sudah sesuaikan MySQL, DB hostnya, DB port, DB database-nya, DB username, sama DB password. Silakan kalian Ctrl X aja. Kita coba php artisan iGenerate gini. Nah, udah sukses. Habis itu kita php artisan migrate. Nothing to migrate karena sebelumnya saya sudah migrate ya, jadi tidak ada updatean terbaru untuk migrate-nya. Tidak ada yang dimigrate lagi gitu. Tuh kalian bisa untuk php artisan db set itu untuk nambahinnya. db set untuk nambahin data dummy itu. Ini nih untuk semuanya. PHP artisan db set itu untuk input langsung semuanya sekaligus, nggak perlu satu-satu, jadi kita bisa input sekaligus. min for chain ini untuk kayak validasi yes-nya gitu. Nah, sampai situlah untuk shading database-nya. Silakan kalian dengan php artisan dbset berikan nama file untuk shadernya gitu. Silakan kalian enter, nanti dia
running gitu. Dia secara otomatis akan nambahin ke dalam file, ke dalam project kita di tampilannya. Dia akan otomatis nambahin data-data baru. Di sini kan saya tidak ada melakukan perubahan apapun di dalam VSCode saya karena sudah saya lakukan semalam. Untuk perubahan-perubahannya sudah saya cobakan dan saya berhasil. Jadi di sini saya tidak melakukan git pull. Nah, jika kita memperbarui codingan atau ada yang kita tambah, silakan melakukan git pull aja. Untuk git pull itu sama seperti sebelumnya, pastikan kalian berada di folder kalian, masuk ke dalam www, masuk ke dalam project kalian, lalu kalian ketikkan git pull. Itu secara otomatis bakalan project kita itu terupdate. Nah, kalau di saya ini, kalau saya melakukan git pull, nanti itu akan ada tulisan already update, jadi semuanya itu udah diupdate gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan project saya di server Always Data ini. Silakan kembali ke Always Data, pada bagian site, silakan kalian klik aja. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya tuh kita coba logout ya. Nah, kita masukkan nama emailnya, masuk. Nah, dia langsung ke home. Nah, pada bagian user seperti yang saya bilang, saya menambahkan data baru secara data dummy. Jadi dia akan otomatis menambahkan seperti ini. Pada bagian warga, ini saya tidak membuatkan data dummy. Jadi bisa untuk CRUD secara manual aja untuk data warganya. Pada bagian jenis dokumen, saya sudah menambahkan tadi kan data dummy-nya Perdes, Perkades, SE, SK, Nota untuk data dummy pada bagian jenis dokumen. Nah, pada bagian kategori ini juga sudah masuk secara otomatis data dummy-nya seperti ini. Kategorinya ada peraturan daerah, surat edaran, laporan, anggaran, administrasi, kependudukan. Bisa diedit, ada detailnya, bisa dihapus juga, bisa ditambah. Dan untuk pada bagian dokumen sebagai induknya, dokumen hukum ini yang berelasi dengan kategori sama jenis dokumen, di sini juga secara otomatis sudah tertambah data dummy-nya. Bisa di next aja untuk data-data selanjutnya yang sudah tertambah. Di sini ada total dokumennya 23, dokumen aktifnya ada 6 kategori dan 5 jenis dokumen yang kita tambahkan tadi. Nah, pada bagian menambah dokumen ini kita akan cobakan relasi kategori sama jenis dokumen tadi apakah bisa di bagian tambah dokumen. Nah, pada bagian tambah dokumen ini kita menambahkan dokumen hukum yang baru, ada relasi jenis dokumen dan kategori dokumen yang akan secara otomatis itu bisa kita pilih pilihannya seperti ini. Nah, ini dari jenis dokumen yang kita tambahkan data tadi, silakan kalian pilih Perdes, contohnya kategorinya seperti yang kita inputkan. Jadi kita memilih kategori sama jenis dokumen itu sesuai dengan yang telah kita inputkan gitu. Untuk nomor dokumennya ada judulnya, ada tanggalnya, ada ringkasannya juga, ada statusnya apakah aktif ataupun tidak aktif. Silakan kalian simpan gitu. Nah, untuk bagian lampiran ada bagian riwayat juga. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.